Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Menanggapi rencana pergantian Ketua DPR RI yang telah menyita banyak perhatian masyarakat, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengeluarkan pernyataan resmi mengenai sikap politiknya yang akan menaati peraturan dan mekanisme yang berlaku, serta siap mengembalikan posisi Ketua DPR kepada Setia Novanto. Terkait rencana penggantian posisi pimpinan DPR RI, Ketua DPR RI Ade Komarudin menggelar konferensi pers di lobi Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Ade Komarudin menyatakan dirinya siap untuk melepas jabatannya sebagai Ketua DPR yang diembannya sejak Januari 2016 lalu. Ade Komarudin menegaskan jabatan adalah amanah Tuhan sebagai cara untuk memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara. Dirinya menyatakan siap kapanpun Tuhan memberikan atau mengambil kembali amanah tersebut. Prinsip bahwa jabatan adalah amanah yang datang dari Allah SWT. Bagi saya, jabatan hanyalah sebuah cara untuk memberikan kesempatan kepada saya berkontribusi, tentu kontribusi yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Karenanya, saudara-saudara, kapanpun tentunya Tuhan dalam agama saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan amanah itu ataupun mengambil amanah itu setiap saat, saya siap dan ikhlas. Terkait keputusan pergantian dirinya dari jabatan Ketua DPR, Ade Komarudin menegaskan bahwa dirinya adalah orang yang sangat menaati peraturan. Ia akan menghormati mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ade menambahkan dirinya siap menerima apapun yang terjadi pada dirinya, semata-mata demi keutuhan negara dan menegaskan akan tetap memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Ade Komarudin berharap ke depannya DPR RI dapat lebih baik lagi sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat. Saya ingin tegaskan bahwa saya orang yang sangat taat kepada peraturan, termasuk peraturan organisasi di mana saya selama ini bernaung, yaitu Partai Golkar. Bahkan saya bernaung di partai ini semenjak partai ini belum menjadi partai, masih golongan karya. Sebagai kader, saya ingin menempatkan, sekali lagi saya tegaskan, keutuhan negara, keutuhan partai saya tempatkan di atas kepentingan pribadi saya dan keluarga saya. Tim Liputan TVR Parlemen laporkan. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan keris sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan. Mengingat sejak 25 November 2005, keris telah dikukuhkan menjadi warisan agung kebudayaan dunia atau World Heritage oleh Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Ditemui usai upacara pelantikan pengurus Pusat Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia di Desa Aeng Tong Tong, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan, dipilihnya Sumeneb sebagai tempat pengukuhan pengurus pusat SNKI sebagai penghormatan sekaligus apresiasi karena Sumeneb merupakan daerah pengrajin dan empu keris terbanyak di Indonesia dan dunia. Keris-keris Sumeneb juga tersohor karena garapannya yang bagus. Kepada pengurus SNKI, Fadlizon meminta, sebagai wadah perkerisan Indonesia, SNKI dapat terus menjaga keagungan keris sebagai budaya bangsa yang diakui dunia. Persis tanggal 25 November adalah hari di mana keris itu mendapat pengakuan dari UNESCO pada tahun 2005. Jadi 11 tahun yang lalu mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan agung budaya dunia. Dan kita tahu bahwa sekarang ini Sumeneb merupakan salah satu pusat keris, mungkin pusat keris, dan boleh dibilang kota keris. Maka saya dan kawan-kawan dari SNKI, Serikat Nasional Perkerisan Indonesia, juga datang ke sini sebagai satu bentuk apresiasi terhadap Sumeneb yang merupakan pusat keris, dan mudah-mudahan akan terus berlanjut. Fadlizon mengharapkan seni keris bisa digemari anak muda melalui berbagai cara seperti kampanye dan penyebaran informasi mengenai pembuatan keris melalui internet. Usaha yang dilakukan Sekretariat bersama Perkerisan Indonesia dalam melestarikan keris selama ini sangat dihargai oleh DPR dan dunia. Karena SNKI telah mempertahankan keris sebagai warisan budaya agung kebudayaan dunia selama 11 tahun.
mengingat banyak kebudayaan dunia yang diakui UNESCO kemudian dicabut dikarenakan ketidakmampuan mengadakan kegiatan pelestarian budaya. Dari Sumeneb, Madura, Herbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Parlemen Portugal sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, mengingat kedua negara memiliki keunggulan letak geografis di kawasan masing-masing. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan beserta delegasi Dewan melakukan kunjungan resmi ke Gedung Parlemen Portugal atau Assembleia da República di Kota Lisbon baru-baru ini. Rombongan diterima oleh Wakil Presiden Parlemen Portugal Dr. Jorge Lacau dan Ketua Grup Parlementer de Amizade Portugal Indonesia atau Kaukus Persahabatan Parlemen Portugal Indonesia, José Miguel Medeiros. Taufik Kurniawan mengatakan kedatangan delegasi DPR RI merupakan undangan dari Parlemen Portugal. Taufik berharap hubungan kerjasama kedua negara dapat ditingkatkan, mengingat secara budaya dan sejarah Portugal memiliki kedekatan dengan beberapa daerah di Indonesia Timur. Menurut Taufik, kedua negara mempunyai letak yang strategis dalam jalur perdagangan dunia. Sudah sepatutnya kedua negara bekerja sama demi kesejahteraan rakyat di kedua negara. Karena Portugal adalah merupakan salah satu pintu gerbang jalur ekonomi ke benua Afrika, ke Eropa Timur, ke Asia, ke Oseania, dan Indonesia juga sangat strategis ya di pintu dari Asia, kemudian di daerah Asia Pasifik ke Australia dan beberapa hal tentunya itu menjadi salah satu peningkatan hubungan kerjasama ekonomi. Pada kunjungan ke gedung parlemen, delegasi DPR RI diajak masuk ke ruang paripurna dan diperkenalkan dalam sidang paripurna parlemen yang sedang membahas APBN Portugal tahun 2017. Hal ini cukup mengesankan, mengingat untuk masuk ke parlemen Portugal tidak bisa sembarangan. Kaitan dengan masalah hubungan emosional ya antara Indonesia dengan Portugis pun juga sudah berlangsung lebih dari 500 abad ya sejak tahun 1511 yang lalu. Sehingga beberapa rakyat kita di Indonesia Timur tentunya memiliki hubungan emosional ya, pertalian darah ya antara pada saat itu mungkin sudah ada asimilasi dengan orang Portugis, sudah ada interaksi dengan Portugis, sudah ada misi dagang dengan orang Portugis ya dari Vasco da Gama dan yang lain-lain. Kedekatan emosional ini menjadi semacam mempererat kaitan dengan ditindaklanjutkan ke dalam hubungan formal ya. Terkait pengamanan gedung parlemen, Taufik Kurniawan mengatakan pemerintah Portugal menerapkan sistem keamanan yang sangat tinggi di gedung parlemennya. Tidak mudah orang untuk masuk ke gedung parlemen, bahkan awak media pun harus meminta izin khusus jika ingin mengambil gambar. Hal ini tentu sangat berbeda dengan sistem keamanan di gedung DPR RI Senayan Jakarta yang terkesan sangat longgar. Dari Kota Lisbon, Portugal, Didi Mahyudi, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.